Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kalam, kajian malam mingguan yang diadakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Sahabat Quran. Sahabat Quran Untan. Biasanya di sini ada ketua Sahabat Quran Untan, tapi saya lihat masih belum hadir. Tanpa harus menunggu lagi karena saya pembina di UKM Sahabat Quran. Kita sama-sama mendengarkan materi dari Prof. Imam Suprayogo, guru besar dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Prof. Malang. Baiklah, saya persilakan pada Prof. Imam untuk menyampaikan materi dan Zoom waktu saya berikan. Waktunya sampai jam berapa, Pak Riyadi? Kita sebenarnya 1 jam setengah, 1 jam untuk materi, setengah jam untuk tanya jawab, Prof. Oke. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang dimuliakan Pak Rektor, Pak Profesor Garuda Wiko, saya pernah ketemu Pak Riyadi gitu, saya pernah datang di Untan itu. Juga Pak Profesor Khairil Effendi, saya beberapa hari lalu kontak teman baik sama beliau itu. Dan masuk juga Profesor Hidayat, Pak Sahril, yang saya hormati, yang dimuliakan, lalu juga bapak-bapak yang lain, para mahasiswa semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat walafiat, gembira, juga berbahagia. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sore tadi saya mendapatkan berita dari Prof. Khairil Effendi bahwa Pak Dr. Aswadi, mantan dekan FKIP, mantan wakil rektor 1 dan juga penasihat rektor, dipanggil oleh Allah sore tadi. Nah, itulah kita doakan bersama, moga-moga beliau telah diterima kembali oleh Allah dan Rasul-Nya, ditempatkan pada tempat yang terbaik dan mulia di surganya. Kita bacakan bersama-sama surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ibu dan bapak-bapak sekalian, Pak Riyadi, saya sudah beberapa kali ke Universitas Tanjung Pura dan saya sudah lama mengenalnya. Dulu waktu Pak Khairil Effendi jadi rektor, dan sebelumnya itu kalau tidak salah rektornya seorang ibu, kalau tidak salah dulu sebelum itu. Itu saya juga. Ibu Asniar. Iya, saya sudah mengenalnya itu, saya sudah ke kampus sana. Karena itu ketika Pak Riyadi menghubungi saya,
saya tidak banyak tanya karena itu saya sudah dekat dengan Universitas Tanjung Pura ini, dan bahkan saya sudah pernah ke sana, saya sudah pernah berceramah kalau tidak salah juga ketika rektornya Prof. Garuda Wigo ini. Saya tidak punya makalah dan juga tidak akan membagi PowerPoint. Saya lebih suka langsung saja itu, pelan-pelan ngomong dari hati ke hati. Agama itu memang lebih cocok ngomong dari hati ke hati, tidak ke kepala ya, tidak ke otak, tapi ke hati. Hati pun juga apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam hati. Bukan karena saya tidak suka PowerPoint dan juga makalah, tetapi saya memilih yang bicara dari hati ke hati itu. Ketika Pak Riyadi menghubungi saya lalu kemudian bicara tentang Al-Quran, saya teringat dulu ketika saya menjadi rektor, saya pernah ditanya oleh Pak Menteri Agama itu. Karena memang UIN Malang itu kata orang di lingkungan Departemen Agama itu cukup fenomenal. Menjadi UIN itu tergolong yang awal, ialah tahun 2004 ketika itu. Bahkan sebelumnya pernah menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan sebelum jadi UIN itu tahun 2002. Karena itu Pak Menteri Agama cukup memberikan perhatian kepada kampus yang saya pimpin. Saya mimpin kampus itu cukup lama Pak Riyadi, selama 4 periode. Jadi saya cukup lama. Bahkan akan ditambah lagi oleh Pak Menteri Agama 1 periode lagi. Saya waktu itu sudah malu itu. Nah, sejak tahun 97 sampai tahun 2013, 4 periode. Nah, ketika itu Pak Menteri nanyakan kepada saya, dengan melihat keadaan, kehidupan seperti ini, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, tapi juga perilaku yang dilihat oleh beliau ini, kok tidak semakin baik katanya. Ukurannya apa saya juga tidak tahu, tapi itulah yang disimpulkan. Ketika beliau nanyakan pada saya, kira-kira ke depan ini mahasiswa itu diapakan itu, agar negeri kita ini dari generasi ke generasi itu semakin baik. Tentu kan tidak gampang jawabnya. Saya jawab secara spontan begini, Pak Menteri, dekatkan sajalah anak-anak kita, mahasiswa kita ini dengan 3 hal. Pertama, dekatkan anak-anak kita ini dengan kitab suci. Saya menyebut kitab suci, bukan Al-Quran, karena beliau Menteri Agama. Kalau kitab suci ya Islam Al-Quran, kalau Kristen ya Injil, kalau Hindu ya Weda, dan seterusnya itu. Nah, lalu kemudian dekatkan yang kedua, anak-anak itu dengan tempat ibadah. Kalau Islam tentu saja dekatkan dengan masjid. Kalau Kristen, Katolik ya dekatkan dengan gereja. Gitu. Lalu kemudian begitu juga Hindu, Buddha, dan seterusnya. Yang ketiga, anak-anak itu dekatkan dengan para pemuka agama. Pemuka agama. Kalau Islam ya ulama, kalau Hindu ya pendeta, kalau Kristen, Katolik ya pendeta, romo, dan seterusnya. Saya katakan, kalau anak-anak generasi muda itu satu dekat dengan kitab suci,
Yang kedua, dekat dengan tempat ibadah. Yang ketiga, dekat dengan para pemuka agama. Maka insya Allah Pak Menteri itu akan jadi bagus. Karena itu ketika saya ngikuti kegiatan Pak Kalam ini, maka lalu saya teringat itu. Ternyata yang melaksanakan malah itu Universitas Tanjung Pura. Tanjung Pura itu para mahasiswanya didekatkan dengan kitab suci. Didekatkan dengan masjid. Masjidnya digunakan untuk melayani siapa saja yang ingin memperbaiki kualitas kemampuan Al-Qur'annya. Bahkan lalu kemudian yang ketiga, Pak Riyadi dekatkan dengan para ulamanya. Kalau perguruan tinggi juga profesor gitu. Saya diberi data oleh Pak Riyadi itu siapa-siapa yang sudah pernah mengisi ini kan mulai dari Papua sana itu. Dari Papua, dari Riau, dari Palembang, dari Jakarta, Bandung, dari Surabaya, saya dari Malang, lalu sampai ke timur sana itu Makassar. Ini menurut saya satu strategi yang luar biasa saya kira. Ini luar biasa Pak Riyadi ini. Ini adalah program Pak Riyadi yang program Universitas Tanjung Pura yang luar biasa ini. Mendekatkan mahasiswanya dengan kitab suci, mendekatkannya mahasiswanya dengan tempat ibadah, mendekatkan mahasiswanya dengan para pemukanya, ini para profesor-profesornya. Karena itu saya ingin katakan berbahagialah. Kalian menjadi mahasiswa, menjadi bagian daripada warga Universitas Tanjung Pura ini. Ini menurut saya yang terbaik itu menurut saya. Tanpa mengurangi, tanpa menghormati yang lain. Menurut saya ini yang terbaik. Dan kalau ini ditiru oleh yang lain-lain, kampus-kampus lain yang ada di Indonesia, saya kira ini selesai Pak Riyadi ini. Dan kalau kita mengikuti hadis Nabi, man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ilal yaumil qiyamah, bahwa siapa yang membuat kreasi kebaikan dan maka dia akan mendapatkan pahala dari kreasinya itu, dan juga orang-orang semua yang menirunya. Jadi ini pahalanya bisa mengalir berlipat ganda itu. Dari Untan ini menurut saya luar biasa. Saya waktu itu hanya kepikiran begitu saja, tapi lalu kemudian ya sudah saya laksanakan, tetapi tidak terprogram seperti ini Pak Riyadi itu. Saya juga dekatkan dengan Al-Quran waktu itu. Karena itu luar biasa. Yang kedua, waktu itu saya ditanya oleh Pak Menteri juga, Prof. Imam, kita ini menyatukan umat itu kok sulit sekali ya. Padahal Quran juga sudah menyuruh kita ini bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu kan itu kan. Kita tidak boleh berpecah belah, itu tidak boleh. Apalagi juga jelas sekali di surat Ar-Rum ayat 31-32 ini. Yang mengatakan bahwa berpecah belah itu sebetulnya adalah perbuatan orang-orang musyrik, sebetulnya itu di situ. Tapi itu lalu kemudian kita lakukan. Pak Menteri waktu itu lagi-lagi bertanya pada saya, gimana konsep Prof. Imam? Konsep saya itu begini, bahwa bagaimana Pak Menteri orang disuruh bersatu, wah mereka itu tidak pernah ketemu. Kalau mereka ketemu otomatis kan bersatu. Tapi lalu bagaimana kita berharap bersatu selama ini mereka tidak pernah bertemu. Waktu itu lalu beliau katakan, maksud saya itu bukan
terbatas 50 orang, 500 orang, banyak-banyaknya seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan juga seluruh bangsa ini. Saya katakan, mau saya juga begitu Pak Menteri, seluruhnya. Tapi bagaimana? Prof. Imam mengatakan bisa berada di satu tempat, kalau itu sekian banyak orang. Waktu itu saya katakan bahwa manusia itu terdiri atas unsur jasmani dan unsur ruhani. Kalau unsur jasmaninya itu tidak akan mungkin orang se-Indonesia kemudian dikumpulkan jadi satu, nanti sulit itu. Panitianya akan kewalahan mengumpulkan orang 200 juta lebih. Tapi manusia ini kan juga dari unsur ruhani. Unsur ruhani. Ruhaninya saja diajak bersama-sama. Lalu bagaimana mengumpulkan ruhani ini? Mengumpulkan rohani itu adalah ketika kita sholat. Ketika kita sholat 5 waktu itu kan menghadap kiblat. Kiblatnya kan sama. Tatkala kita sholat duhur, maka waktunya sama. Di waktu duhur itu hanya beda sedikit di Indonesia ini. Nah, ketika kita sholat, selain menghadap kiblat, ruhani ingatan kita itu di kiblat itu, di Masjidil Haram itu. Maka di situ kan kita bersama-sama. Jasmaninya tidak bisa bersatu, tapi ruhaninya selalu bertemu di tempat itu. Insya Allah itu bisa terobati, tersembuhkan, menjadi damai, dan dengan damai mereka lalu kemudian menjadi bersatu. Toh Al-Quran juga mengatakan qad naro taqalluba wajhaka fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satarul masjidil haram. Umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi harramaha walau kullu sainin. Aku terperintah untuk menyembah Allah di tempat yang mulia ini. Di mana itu? Itulah di Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah oleh Ibrahim, oleh Nabi Ibrahim. Bahkan disebutkan Nabi Ibrahim itu kenapa itu disebut Ka'bah? Karena untuk menghormati Ibrahim, yang Ibrahim itu berasal dari suku Ka'ab. Bangunannya lalu disebut dengan bangunan Ka'bah. Ini yang pertama, saya mengapresiasi begitu indah, luar biasa program Universitas Tanjung Pura ini, yang adalah hal yang sangat baru, sangat strategis. Lalu kemudian bagaimana pengalaman saya mendekatkan mahasiswa dengan Al-Quran ini? Dulu Pak Riyati, saya itu mengira bahwa anak-anak yang menghafal Quran itu karena bebannya itu berat, itu ganggu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya. Karena itu saya lalu tidak begitu peduli ada mahasiswa yang menghafal Quran itu. Tapi setelah saya amati, ternyata anak-anak yang dekat dengan Al-Quran itu, bahkan juga menghafal ya, itu selain akhlaknya, hatinya itu terlihat bagus gitu, lihat ya. Ya tentu subjektif menurut penilaian saya itu. Prestasinya juga unggul. Saya pernah ya, waktu saya mewisuda mahasiswa saya itu, setiap wisuda yang nilainya paling bagus itu selalu mahasiswa hafal Quran 30 juz. Datanya masih ada sekarang. Kalau dicari itu di kampus masih ada. Setiap wisuda yang nilainya paling bagus itu selalu mahasiswa hafal Al-Quran 30 juz. Dan itu tidak saja mahasiswa agama, bahkan itu mahasiswa umum itu, kajian-kajian umum. Yang pertama itu saya masih ingat, itu adalah mahasiswa fisika.
Itu nilainya paling bagus hafal Quran. Yang kedua itu mahasiswa wisuda kedua matematika. Hafal Quran 30 juz. Ketiga itu mahasiswa matematika lagi. Keempat itu mahasiswa ekonomi. Hafal Quran 30 juz, skripsinya bahasa Arab. Mahasiswa ekonomi hafal Quran, skripsinya itu bahasa Arab. Berikutnya itu mahasiswa teknik. Itu hafal Quran, skripsinya itu 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Indonesia. Bahkan ini yang sulit dipercaya ya. Pernah ada mahasiswa sastra menulis skripsi itu 9 bahasa. Hafal Quran 30 juz. Menulis skripsi bahasa Korea, bahasa Mandarin, lalu kemudian bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Rusia, lalu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, lalu kan dari Banyuwangi bahasa Osing, 9 bahasa ketika itu. Saya sampai bingung nyarikan penguji. Nanti kalau itu pengujinya bukan orang yang bisa bahasa Korea, bisa bahasa Mandarin, saya bisa dituduh itu hanya akal-akalan ngalih bahasakan lewat Google, kan itu harus saya carikan itu. Dan ternyata itu bisa, hafal Quran coba. Hanya memang jumlahnya hanya 1. Sepanjang saya jadi rektor 16 tahun itu ya 1, tapi kan ada. Itulah sebabnya lalu kemudian anak-anak yang hafal Quran itu saya hargain waktu itu. Mereka yang hafal Quran 10 juz minimal, itu saya bebaskan dari seluruh biaya pendidikan. Waktu itu saya nekat aja lah ngurmati orang-orang. Tak pikir yang hafal kira-kira ya hanya 20-30. Ternyata itu waktu itu sudah 70. Lalu berkembang menjadi 125, jadi 200. Jadi 400 lebih yang harus saya bebaskan dari seluruh biaya pendidikan ini. Bahkan ketika saya selesai menjadi rektor tahun 2013 itu, yang hafal Quran, yang ikut hafalan Quran, itu tidak kurang dari 26% dari seluruh mahasiswa. Karena itu maka saya senang sekali ini mahasiswa Tanjung Pura itu ada gerakan untuk dekat dengan kitab suci, ini luar biasa. Hanya memang begini Pak Riyati, itu akan lebih bagus selain mereka itu hafal, dia juga harus ngerti. Harus ngerti ya, dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, itu ngerti, itu kan bagus sekali. Lah agar ngerti, ya, memang bisa itu pakai terjemahan, tapi akan menjadi bagus kalau mereka itu bisa pakai bahasa aslinya, bahasa Arab. Nah, agar mereka itu bisa ngerti, itu saya tugasi mahasiswa itu Pak Riyati, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa asing itu kalau seminggu 2 kali, apalagi hanya setiap kali itu hanya 2 jam, 2,5 jam itu membuktikan di mana-mana tidak berhasil. Kalau belajar bahasa asing hanya 1 minggu 2 kali, 3 kali, setiap kali hanya 2 jam atau 3 jam. Tidak pernah berhasil di mana-mana, tak lihat itu. Kecuali ditambah dengan kursus. Maka lalu saya mewajibkan mahasiswa itu belajar bahasa Arab selama 5 jam setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Lalu kemudian saya asramakan semua. Jadi mahasiswa saya asramakan. Saya bisa membuat asrama, waktu itu berhasil buat asrama bisa nampung 1.500 pada awal-awal. Lalu kemudian tahun-tahun berikutnya saya tambah lagi menjadi 3.500. 2.000 untuk mahasiswi, 1.500 untuk mahasiswa. Karena itu di kampus yang saya pimpin waktu itu tidak mungkin bisa menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya karena terkait dengan tempat tidur gitu kan. Nah, alhamdulillah ternyata mahasiswa kita ini Pak Riyati
Dari nol, itu kalau sudah 6 bulan, asalkan setiap hari, dari pagi sampai pagi lagi, bangun pagi lagi itu bahasa Arab karena tinggal di asrama. 6 bulan sudah bisa kok bahasa Arab. Nanti 1 tahun itu mereka sudah bisa ngomong, bisa nulis, karena itu mereka sudah bisa menulis skripsi pakai bahasa Arab. Nah itu dulu pengalaman. Karena itu mereka membaca Quran, lalu kemudian juga mereka juga bisa memahaminya ini. Nah ini memang agak berat itu kegiatan semacam ini, tetapi kalau itu nanti suatu ketika ya di Universitas Tanjung Pura ini dikembangkan dekat dengan kitab suci dan memahaminya itu maka akan luar biasa. Ini kayaknya memperbaiki di Untan saja, Universitas Tanjung Pura, tapi orang itu biasanya kalau baik kan meniru, kalau kelihatan bagus kan ditiru. Nanti kalau ini ditiru berbagai kampus di Indonesia, maka lalu Universitas Tanjung Pura yang ada di Pontianak ini menjadi imamnya, gitu kan? Menjadi imamnya kampus-kampus dalam satu sisi di Indonesia itu untuk memperbaiki yang dimulai dari kitab suci ini itu luar biasa. Yang kedua itu yang ingin saya sampaikan. Lalu kemudian yang selanjutnya saya menyampaikan kepada Pak Riyadi bicara tentang apa? Saya mau bicara tentang keindahan Al-Quran. Keindahan Al-Quran. Tentu keindahan itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Saya dalam waktu yang singkat ini, yang kira-kira 1 jam dan ini sudah berkurang tak dimulai tadi sudah 15 menit, 45 menit ke depan ini saya akan ngajak itu para mahasiswa Untan itu melihat keindahan Al-Quran itu di mana gitu. Tentu berbagai macam, dari berbagai macam saya ngambil satu saja. Dari mana yang akan saya ajak lihat para mahasiswa Untan ini, keindahan Al-Quran? Dari sisi urutan surat Al-Quran ini, Pak Riyadi. Al-Quran ini dimulai dari surat Al-Fatihah. Lalu dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah yang paling panjang. Diteruskan dengan surat Ali Imran. Lalu berlanjut dengan surat An-Nisa. Lalu surat Al-Ma'idah, surat Al-An'am, lalu surat Al-A'raf, dan seterusnya itu. Itu kalau kita sempat merenungkan, itu ada tali temali, ada hubungan, ada koneksitas yang indah sekali, yang indah sekali. Saya dapatkan itu dari mana? Saya tidak dari buku-buku, tetapi saya renungkan sendiri. Quran ini kok indah sekali begini ini. Dan ini lalu kemudian saya sampaikan kepada para mahasiswa saya ketika saya menjadi rektor itu. Mereka lalu kemudian juga mengatakan, kok iya gitu. Kok iya ya gitu. Indah. Sementara banyak orang mengatakan bahwa tidak pernah ada tulisan sebuah buku yang tidak sesistematis sebagaimana Al-Quran katanya. Al-Quran itu adalah buku kitab yang paling tidak sistematis. Saya lalu mengatakan apa iya gitu. Saya renungkan apa iya, tidak sistematis. Jangan-jangan karena belum dipahami saja. Dimulai dari surat Al-Fatihah yang namanya adalah pembuka itu. Yang itu terdiri atas 7 ayat. Pembuka. Yang dibuka itu apa sebetulnya? Saya memaknai yang dibuka itu hati, Pak Riyadi. Hati kita ini dibuka. Kita mau memasukkan air saja ke gelas atau ke cangkir, maka tutupnya itu harus dibuka. Kalau tutupnya itu tidak dibuka,
Maka lalu air tidak masuk cangkir dan tidak masuk gelas itu kan. Tidak masuk poci yang dibuka. Hati ini juga sering tertutup itu. Harus dibuka. Lalu kemudian hati itu apa? Hati di dalam hati itu ada ruhani, ada ruh. Nah karena itu ruh, maka itu adalah urusan Allah sebetulnya dan Rasulnya itu. Yas'alunaka anir ruh kulir ruh min amri robbi. Manakala kau ditanya tentang roh, maka katakanlah roh itu ada urusan Allah. Maka ya, kita memohon kepada Allah setiap kajian-kajian ini hati kita biar dibuka. Dibuka dengan membaca surat Al-Fatihah itu bagus sekali untuk membuka hati kita ini. Kita tadi juga membaca surat Al-Fatihah doa kepada Pak Aswadi tadi, maka sekaligus juga membuka hati kita ini. Hanya ada 7 ayat. Surat Al-Fatihah ini hanya 7 ayat. Mulai dari Al-Fatihah ini saya sudah kagum Pak Riyadi. Al-Quran itu 7 ayat. Angka 7 itu kan angka yang apa ya, spesial. Kita kalau tawaf itu 7 kali, kalau sa'i 7 kali, kalau lempar jumroh 7 kali, dan banyak itu 7 kali lainnya itu. 7 kali, 7 ayat. 7 ayat. Orang berdebat dimulai apakah basmalah atau alhamdulillah, saya kira agama ini tidak perlu diperdebatkan. Orang berdebat itu biasanya ujung-ujungnya hanya menang dan kalah. Nanti kalau yang menang menjadi sombong, merasa menang, yang kalah kecewa akibat Quran. Maka tidak tepat menurut saya, biarin aja lah. Kita tidak ikut bagian yang berdebat itu, kita yang bagian yang damai-damai. Dari Al-Fatihah ini saya sudah kagum. Dari mana saya kagum? Saya diberitahu oleh guru saya, Pak Riyadi, bahwa huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 28. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ko, dal, dal, ro, za, itu jumlahnya 28. Lagi-lagi 28 itu bisa dibagi dengan angka 7. Dapat 4. Nah, ternyata 3/4 dari huruf hijaiyah itu jumlahnya 21 huruf. Itu cukup dipakai untuk menulis surat Al-Fatihah ini. Jadi surat Al-Fatihah itu hanya menggunakan 21 huruf. Nah, kan indah sekali. Dari 28. Sisa 7. 28 dikurangi 21 kan sisa 7. Ternyata 7 huruf yang tidak digunakan untuk menulis surat Al-Fatihah yang 7 ayat ini digunakan untuk menulis nama-nama pintu neraka yang jumlahnya 7. Jadi rupanya tidak mau Fatihah itu bersamaan dengan huruf yang digunakan untuk menggunakan nama-nama neraka yang pintunya 7 itu. Dari sini aja kan saya menjadi 21 digunakan menulis Al-Fatihah mulai dari Bismillah sampai Waladhdallin, sisa 7 dipakai untuk menulis nama-nama neraka itu. Dari sini saja kan sudah menarik sekali. Lalu berikutnya 7 ayat ini. 7 ayat ini ada 2 yang sama. Ialah Bismillah dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Wong 7 ayat kok lalu kemudian dipakai mengulang 1 ayat itu. Kasih sayang. Kalau pengulangan ini dianggap penting ya, maka betapa pentingnya itu kasih sayang itu dalam agama kita ini.
Karena itu kalau di sini ada pakar ya namanya itu. Pancasila itu Pak Riyadi itu. Ini sebetulnya kan membangun kasih sayang sebetulnya itu kan. Ini kan luar biasa. 7 ayat, 2 diantaranya untuk mengkabarkan tentang betapa pentingnya kasih sayang. Karena itu agama kita ini memang ya agama kasih sayang sebetulnya itu. Luar biasa. Bahkan kalau kita lihat itu, di surat Al-Quran yang jumlahnya ada 114 itu, 114 surat, semua dimulai dengan basmalah. Dimulai dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. 114 semua dimulai basmalah kecuali surat At-Taubah. Maka di sini barangkali kita bisa menangkap ajaran yang sedemikian dalam bahwa memang kebutuhan manusia itu adalah kasih sayang. Kalau di Indonesia itu umpama kita lihat banyak masalah, kayak masalah Indonesia ini misalnya ya, banyak misalnya orang berselisih, banyak orang kepingin menang, banyak orang suka berebut, mohon maaf misalnya masih belum mampu menghindari untuk berbuat bohong dan tipu menipu. Misalnya korupsi di mana-mana masih berjalan terus. Jangankan yang korupsi, yang ngelarang korupsi saja juga masih belum mampu untuk menghindari korupsi misalnya. Ini kenapa ini terjadi kayak begini? Ini kan karena tidak ada kasih sayang sebetulnya di dalam hati para pemimpin, para pengelola negara, termasuk juga saya kira kita-kita ini, apakah lalu kemudian kesalahan itu kecil atau besar itu sebagai manusia makhluk khotok wanisian itu. Itu coba. Jadi bismillah ini yang harus diperkaya. Dari baca Quran itu sebetulnya lalu kemudian mengingatkan kita bagaimana kita bisa punya kasih sayang. Bapak kasih sayang ibu, ibu kasih sayang suaminya, anak-anaknya, cucu-cucunya, menantunya, tetangganya, suasana kasih sayang. Maka bohong-pembohong, tipu-menipu, korupsi, macam-macam tidak akan terjadi kalau itu lalu kasih sayang itu ada pada diri kita semua seperti ini sebetulnya itu. Nah itu bismillah. Lalu kemudian Al-Fatihah. Lalu diteruskan dengan surat Al-Baqarah yang panjang itu. Yang ada 286 ayat itu. Yang tidak pernah dibaca waktu terawih. Pak Riyadi pernah enggak ngimami terawih suratnya surat surat Al-Baqarah itu? Enggak pernah kan? Panjang sekali itu. Kenapa dinamai Al-Baqarah itu? Lalu apa sesungguhnya yang bisa kita petik dari surat Al-Baqarah ini? Saya lihat surat Al-Baqarah, namanya Baqarah itu kan sapi betina. Saya mempelajari perilaku sapi betina itu Pak Riyadi. Kok mirip-mirip manusia tuh sesungguhnya? Coba, kalau nyusui itu 2 tahun Pak. Manusia itu kan juga 2 tahun. Kalau itu bobot, bunting, itu juga 9 bulan 10 hari. Itu surat, itu Al-Baqarah itu. Dan lain-lain. Nanti kita, mahasiswa lah ya, nanti teliti itu mas sapi betina. Kok seperti manusia? Jangan-jangan Al-Baqarah itu kepingin menjelaskan tentang perilaku manusia, Pak Riyadi. Perilaku manusia itu apa? Diterangkan di dalam surat Al-Baqarah itu Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi
wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, itu kan ciri-ciri muttaqin. Lalu kemudian ada kafirin. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim, dan seterusnya. Jadi manusia itu dibagi ada yang muttaqin, ada yang kafirin. Tapi lalu kemudian juga ada kelompok tengah. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bi mu'minin, gitu. Di antara dua itu ada orang yang mengaku iman, gitu kan. Tapi mereka itu sesungguhnya tidak beriman. Mereka itu melakukan tipu daya, gitu. Mau menipu Allah dan Rasulnya, padahal sebenarnya adalah menipu diri sendiri. Nah, dari sini Pak Riyadi, saya kok lihat ya, manusia itu kok ya seperti itulah di mana-mana, apapun profesinya itu. Ada yang menjadi sungguhan. Nah, kalau contoh nanti mahasiswa kan tidak bagus, ini kita kan ngomong dengan mahasiswa, gitu kan. Nanti dikira mahasiswa itu juga 3 kelompok, walaupun 3 kelompok silakanlah diakui sendiri. Petani misalnya, petani itu kan ada yang petani sungguh-sungguh, gitu kan. Ada petani, ada yang bukan petani. Tapi ada orang yang setengah petani, setengah bukan petani. Setengah-setengah. Yang tadi muttaqin, kafirin, yang setengah-setengah. Padahal sebenarnya apapun profesi kita, apakah petani, apakah peternak, apakah guru, apakah dosen. Karena sudah menyebut dosen, boleh nyebut mahasiswa kan? Juga mahasiswa kan, itu kan? Itu yang sukses itu kan yang nomor 1 tadi, yang muttaqin, gitu kan? Yang petani sungguh-sungguh petani, yang peternak sungguh-sungguh, lalu kemudian yang pelaut sungguh-sungguh, ilmuwan sungguh-sungguh, dosen sungguh-sungguh, mahasiswa sungguh-sungguh. Tapi juga ada yang tidak. Ada yang bukan petani, bukan dosen, bukan nelayan, bukan ilmuwan, bukan mahasiswa. Yang susah itu yang setengah-setengah, yang waminan nasi mayakulu amanah, itu yang setengah-setengah. Disebut dosen, kok begitu, bukan sebut bukan dosen, kok punya SK dosen, gitu kan. Disebut mahasiswa, ya memang mahasiswa punya kartu mahasiswa, registrasi, bayar SPP, gitu kan. Tapi kok seperti itu, gitu. Disebut petani, gitu kan. Memang dia ngaku petani, tapi istrinya kalau ke pasar kok beli beras, beli jagung, beli lombok. Ngaku suaminya petani, kalau ke pasar mestinya kan jual jagung, jual lombok, jual sayur. Ini kok malah beli. Nah, berarti itu tidak jelas ini. Yang tidak jelas inilah yang mengingatkan di surat Al-Baqarah ini menjadi susah itu. Yang setengah-setengah ini. Kalau beras, saya mengumpamakan beras, dimasak menjadi mateng, itu kan enak. Dijual lalu harganya mahal. 1 kilo itu bisa jadi 12 piring. Lalu 1 piring 5.000 kali 12, dapat 60. Padahal 1 kilo beras misalnya 10 menjadi 60. Itu. Kalau itu tidak dimasak, menjadi beras saja, dijual juga masih laku. Tapi kalau dimasak lalu tidak mateng, tidak jelas. Antara sudah jadi nasi dan masih beras. Itu kalau dimakan ayam saja kan mules perutnya itu. Maka lalu kemudian ini sebetulnya kalau diimplementasikan dalam kehidupan ini, jangan-jangan kebanyakan bangsa ini sebetulnya tidak jelas, jangan-jangan. Sehingga tidak maju-maju itu karena dalam konsep ini tidak jelas. Disebut bertani kok tidak punya sawah, tidak pernah ke kebun. Disebut nelayan kok lalu ngaku nelayan, tidak pernah ke laut. Disebut sebagai
dosen misalnya kok enggak pernah nulis jurnal misalnya atau makalahnya enggak cukup, itu kan setengah-setengah itu. Maka surat Al-Baqarah ini kalau kita dalami yang panjang ini sebetulnya memiliki makna yang luar biasa sebetulnya. Bagaimana sih manusia itu yang sebenarnya itu. Lalu kemudian diteruskan dengan surat berikutnya. Ialah surat Ali Imran. Tatkala menjelaskan di surat Al-Baqarah seperti itu, begitu rumitnya manusia itu, tidak jelas kayak gitu, sehingga sulit diajak maju. Kebanyakan orang-orang memilih yang baminan nasi mayakulu amanah tadi. Rupanya di surat berikutnya Ali Imran itu adalah keluarga Imran. Keluarga Imran itu adalah keluarga ideal. Itulah yang dikisahkan di dalam Al-Quran ini. Jadi walaupun itu manusia itu ada kelompok mutakin, kafirin, lalu munafikin, disebut petani, bukan petani, setengah petani. Ada nelayan, bukan nelayan, setengah nelayan. Nelayan kok tidak bisa renang misalnya. Setengah-setengah. Begitu juga manusia ini. Ternyata ayat berikutnya itu adalah ahli Imran, keluarga ideal. Seburuk apa, sejelek apa, logika saya mengatakan. Seburuk apa, sejelek apa, setidak teratur seperti apa. Manusia itu kalau dididik, didekatkan dengan Al-Quran, dekatkan dengan tempat ibadah, didekatkan dengan para pemuka, para ulama, profesor yang dilakukan oleh Pak Riyadi ini, bisa kok menjadi keluarga ideal. Yang namanya keluarga Ali Imran ini, keluarga Imran ini. Jadi kita tidak perlu putus asa. Tatkala manusia diterangkan di dalam surat Al-Baqarah yang begitu rumit, yang tidak jelas kayak gitu, tidak perlu putus asa, ternyata masih bisa diperbaiki. Kalau lalu kemudian kita mau bersama-sama memperbaiki. Setelah Al-Baqarah ternyata kita ditunjukkan keluarga ideal. Keluarga Imran ini. Nah, keluarga Imran ini, keluarga Imran di surat Ali Imran ini ada dua ayat yang begitu indah, yang cocok sekali itu untuk dijadikan dasar bangunan keilmuan di Universitas Tanjung Pura ini. Apa itu Pak Riyadi? Di ayat 191-92 itu. Di sana itu ada konsep namanya ulul albab. Siapa ulul albab itu? Nah, kita kan ngomong ideal, keluarga Imran, ideal. Siapa ulul albab itu? Ulul albab itu dijelaskan di sana alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Adalah orang-orang yang selalu ingat Allah tatkala berdiri, duduk, dan berbaring. Coba, bahasanya kan indah sekali. Kamu itu harus ingat Allah itu tatkala berdiri, duduk, berbaring. Padahal posisi manusia itu kan hanya 3. Kalau tidak berdiri ya duduk seperti kita ini. Kalau tidak duduk dan berdiri ya berbaring. Apa ada posisi selain 3 ini? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tatkala berdiri, duduk, berbaring. Jadi ingat Allah itu kalau kita masuk identitas ulul albab itu adalah selalu ingat Allah kapan saja. Namanya ingat itu kan perbuatan hati. Kalau perbuatan hati itu adalah ingat, kalau perbuatan mulut itu ngucap, kalau perbuatan fisik kita, tangan kita ini bekerja, berbuat. Kalau kita maknai ingat itu adalah perbuatan hati, maka ketika kita ngaji seperti ini, maka kita masih bisa ingat Allah. Karena itu perbuatan hati.
Tatkala kita belajar di kampus, kuliah, kita ngajar, kita ngerjakan administrasi, menjadi apa saja di kampus masih bisa selalu ingat Allah, karena ingat itu adalah pekerjaan kolbi. Ada kolbi, kauli, dan fi'li. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh adalah orang yang selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Yang pertama kali adalah yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, lalu diteruskan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, memikirkan penciptaan langit dan bumi itu apa? Kalau bukan belajar ilmu-ilmu alam, biologi, fisika, kimia, ditambah dengan ilmu formal namanya matematika dan statistik itu. Lalu ilmu-ilmu sosial, yang punya ilmu dasar sosiologi, psikologi, sejarah, dan antropologi. Lalu humaniora, di situ filsafat, bahasa sastra, seni. Jadi orang yang belajar IPA, IPS, humaniora itu sebetulnya kalau menurut renungan saya adalah yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi Universitas Tanjung Pura ini sebetulnya adalah yadkurunallah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, karena merenungkan ciptaan Allah baik di langit di bumi, ilmu alam, ilmu sosial, humaniora, lalu dikembangkan menjadi ilmu terapan seperti ilmu pendidikan, administrasi, ekonomi, teknologi, kedokteran. Itu kan sebetulnya di situ. Lalu kemudian diteruskan lagi, Robbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa ya Allah, semua yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan air, menciptakan tanah, menciptakan api, menciptakan getaran-getaran, semua ini Robbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa apa yang kau ciptakan itu ya Allah tidak ada yang sia-sia. Nah, apakah betul yang diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia? Menurut hemat saya masih banyak yang sia-sia. Kenapa masih banyak sia-sia? Karena tidak ada teknologi. Jadi kalau di Universitas Tanjung Pura itu buka fakultas pertanian, fakultas peternakan, fakultas kehutanan, kedokteran, lalu informasi, komunikasi, itu sebetulnya adalah wujud daripada Robbana ma khalaqta hadza batila. Mulai yang pertama ingat Allah ketika duduk, berdiri, duduk, berbaring. Lalu kemudian merenungkan penciptaan langit dan bumi, lalu teknologi. Jadi pikir, yang kedua tadi pikir, Robbana ma khalaqta hadza batila adalah amal soleh. Teknologi. Itu sekarang ini kalau dulu orang teknologinya masih yang kelihatan-kelihatan, sekarang sudah tidak kelihatan. Sekarang teknologinya kan yang sudah tidak kelihatan-kelihatan, sampai lalu kemudian kuliah kayak gini, saya di Malang, Ibu dan Bapak, adik-adik semua di Kalimantan Barat, itu kan ini teknologi ini sebetulnya ini. Robbana ma khalaqta hadza batila. Lalu diteruskan subhanaka faqina adzabannar, itu kan? Ya Allah, Maha Suci Allah, bahwa jauhkanlah kami dari api neraka itu. Kalau teknologi ini tidak terkendali, hanya ngikuti hawa nafsu, lalu kemudian semua dihabiskan, hutan-hutan dihabiskan, lalu kemudian semua dieksploitasi, maka lalu kemudian akan menjerumuskan manusia sendiri. Itulah lalu kemudian ayat itu ditutup subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah,
Mohon kiranya kami tidak dipelihara dari mengikuti hawa nafsu yang merusak diri kami sendiri. Tidak saja di akhirat tetapi juga di dunia. Inilah diterangkan di surat Ali Imran. Jadi kalau manusia diterangkan di Al-Baqarah yang kayak begitu tadi, yang tidak jelas, maka bisa diperjelas. Di surat Ali Imran itu menggambarkan, memberi pengkabaran bahwa manusia yang kayak gitu ruwet ini, kalau dimasukkan di Universitas Tanjung Pura, lalu kemudian dirawat oleh para guru besar, oleh para dosennya, para pimpinannya, lalu kemudian setiap malam minggu begini, ini Pak Riyadi yang seharusnya dengan ibu santai-santai di mall, tapi harus kayak begini. Ini memang karena untuk melahirkan ulul albab ini Pak Riyadi, adik-adik kita ini. Ya memang namanya berjuang harus berkorban. Mana ada berjuang tanpa berkorban. Berjuang itu harus berkorban. Berkorban itu adalah untuk perjuangan. Orang yang ngaku berjuang tapi tidak mau berkorban itu ya namanya bukan pejuang. Kalau di dalam bahasa Arab itu namanya simsarok, nah, itu kan. Kalau bahasa Inggrisnya itu namanya broker, bahasa Kalimantan saya tidak tahu itu apa itu. Nah, Ali Imran ini. Lalu kemudian orang ideal, manusia ideal ini, Pak Riyadi, itu akan menjadi bagus. Ternyata itu diingatkan di surat berikutnya adalah surat An-Nisa. Nisa itu kan perempuan. Untuk membuat keluarga yang ideal, itu sebetulnya peran perempuan adalah sangat strategis. Ini ada mahasiswi Pak Riyadi namanya Rizky Amalia ini. Ini perempuan, wanita ini. Ini perempuan. Untuk membangun masyarakat ideal itu Quran mengingatkan An-Nisa. Perempuan ini. Coba kita lihat dalam sejarah Pak. Betapa pentingnya peran daripada wanita ini. Sak nakal-nakalnya laki-laki. Sak nakal-nakalnya bapak. Gitu kan. Kalau istrinya itu baik, maka masih bisa menyelamatkan kehidupan ini Pak Riyadi. Senakal-nakalnya laki-laki, bapak ini, kalau punya istri itu baik, maka masih bisa menyelamatkan kehidupan. Coba kurang nakal apa yang namanya Fir'aun itu. Fir'aun itu kan simbol orang personal yang sangat nakal. Tapi punya istri namanya Asia itu yang solehah itu. Musa bisa selamat coba. Semua dibunuh yang laki-laki itu karena di situ ada Aisyah itu, Asia itu, istrinya Fir'aun itu. Jadi memang An-Nisa untuk membuat keluarga ideal Ali Imran itu sebetulnya adalah An-Nisa itu sebetulnya Pak. Coba berbeda dengan Fir'aun. Coba yang namanya Nabi Lut. Coba yang namanya Nabi Nuh. Coba. Nabi Nuh, Nabi Lut itu seorang rasul. Nuh sama Lut itu seorang rasul. Tapi istrinya itu menjadi orang yang tidak baik, ya kan? Yang toleh gitu, yang tidak bagus, yang ingkar, yang tidak mau beriman kepada Allah, yang tidak mau diajak beragama. Coba Nabi Lut itu sampai karena rusaknya nikah saja itu keliru coba. Homoseks kan itu kan, masyarakatnya itu. Nikah itu keliru, laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu kan umatnya Nabi Lut itu kan. Kenapa Nabi Lut itu keliru mencari istri itu? Begitu juga Nabi Nuh. Sampai lalu kemudian tenggelam bersama
anak-anaknya itu ditenggelamkan itu oleh Allah. Ini karena itu loh. Jadi ternyata itu perempuan An-Nisa, ternyata itu diterangkan oleh Allah. Siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi, bagaimana nikah itu dilaksanakan, bagaimana memilih istri, itu kan? Itu dijelaskan di situ. Bahkan nanti kalau meninggal itu lalu kemudian bagaimana pembagian waris dan seterusnya itu diceritakan di dalam surat An-Nisa tentang perempuan ini yang begitu strategisnya. Baik mulai dari lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan negara ini. Perempuan ini. Makanya perempuan lalu kemudian juga dia Abu Lahab itu. Tabat yada Abi Lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasaba. Saya selana rong data lahabi wa mra'atu kamalatal khotob. Wa mra'atuhu kamalatal khotob. Disebut wanita yang membawa kayu bakar. Wanita itu sukanya kan membawa kayu bakar, Pak Riyadi. Kayu bakar itu apa? Manas-manasi. Itu kan. Oh sudah, karena dipanas-panasi itu lalu kemudian korupsinya ditambah-tambah kan itu kan. Bang, terus bang, masih aman bang, terus, masih aman, keadaan aman. Ternyata ditangkap KPK. Kenapa? Karena istrinya membawa kayu bakar. Manas-manasi. Maka kalau cari istri juga jangan orang yang suka manas-manasi itu. Wamra'atuhu kamalatal khotob itu kan. Lah itu An-Nisa ini luar biasa ini, perempuan itu. Nah, untunglah di kelompok ngaji ini, Pak Riyadi, kelompok ngaji ini, perempuan-perempuannya, wanita-wanitanya itu bagus-bagus sekali. Soleha, pakai kerudung, kan itu kan? Soleha, Nisa itu. Tapi lalu kemudian sesolekah-solekah seperti apa, gitu kan? Kalau syaratnya kurang, itu juga bisa berubah, Pak. Apa syaratnya itu? Cukup Al-Maidahnya itu. Kebutuhan dapur ini loh, Pak. Belanja itu cukup. Al-Maidah, coba. Wanita itu menjadi tetap bagus kalau Al-Maidah hidangannya itu cukup. Sehebat-hebat wanita, lalu kemudian kalau suaminya tidak pernah belanjani, gitu kan. Mau hormat kepada suami, tapi kalau suami punya uang lalu kemudian dapat tambahan honorarium apa, lalu dibilang tidak ada, perempuan ibunya tahu dari tetangga, itu kan ribut itu. Maka lalu kemudian surat berikutnya itu adalah Al-Maidah ini kan. Hidangan. Jadi hidangan itu menjadi penting sekali, hidangan itu menjadi sangat penting sekali. Hanya seringkali Pak Riyadi, yang laki-laki itu kadang-kadang tidak paham itu loh. Di mana tidak pahamnya itu? Itu lalu tidak terbuka itu kan. Padahal Al-Maidah itu begitu penting, menentukan untuk menjadi keluarga Imran itu, Nisa ini. Itu penting sekali. Salah satu contoh yang kecil ya, saya tidak tahu kalau di Kalimantan Barat itu kan. Biasanya suami-suami itu kan juga tidak peduli. Besok misalnya hari raya. Kalau di Jawa itu, Jawa Timur Pak Riyadi, Pak Sahril, mau hari raya itu kan serba istimewa. Sarungnya istimewa, kan itu. Lalu kemudian baju kokonya istimewa. Lalu sandalnya baru, kopiahnya baru. Lalu kemudian hidangan itu juga cukuplah, Bang. Ini hari raya kan. Hari raya kan istimewa, ada tetangga-tetangga, sanak saudara datang. Maksud lalu kemudian kopi saja tidak ada. Tapi bapak ini kadang-kadang tidak peduli.
Bapak-bapak ini ada satu kelompok yang lalu kemudian cari kalkulator. Besok hari raya itu loh cari kalkulator. Untuk apa? Untuk menghisap. Itu kan ada hisap, menghisap. menghisap ini sudah waktunya masuk hari raya gitu kan. Yang satu lagi itu juga cari teropong pergi ke pinggir laut gitu kan. Namanya ruqyat, coba kan. Yang satu itu hisap, yang satu ruqyat. Kalau hasilnya sama, itu damai. Kalau tidak sama, ribut gitu loh Pak. Dari siapa itu? Ya bapak-bapak itu. Apa keliru? Ya tidak lah, enggak keliru. Wong itu menghisap bulan, posisi bulan. Meruqyat posisi bulan. Bulan yang mana? Bulan yang besar itu, yang jauh itu. Padahal di rumahnya masing-masing ada rembulan sebetulnya. Di rumahnya masing-masing kan ada rembulan. Siapa yang dimaksud rembulan itu? Ya istrinya itu kan rembulan kalau orang Jawa katakan itu. Itu seharusnya rembulan yang di rumah itu juga harus diruqyat. Juga harus dihisap. Yang diruqyat apa? Yang diruqyat ya dompetnya. Tidak cukup diruqyat. Tapi harus dihisap. Cukup enggak besok ini hari raya ini? Lah ini bapak-bapak ini. Untuk ibu-ibu ini Al-Ma'idah ini. Kan indah sekali mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, hidangan. Yang diperlukan untuk membangun keluarga yang ideal. Agar tidak tetap seperti Al-Baqarah itu tadi. Lalu kemudian berikutnya, surat apa? Al-An'am. Al-An'am itu apa? Kan ternak. Ternak itu kan binatang. Binatang itu kan mulai dari yang kecil sampai besar itu kan binatang. Untuk apa binatang itu? Binatang itu juga bisa bermakna investasi, juga bisa. Bisa bermakna dagingnya gizi, juga bisa. Bisa bermakna simpanan juga bisa. Tapi binatang-binatang itu sebetulnya penting untuk merawat lingkungan sebetulnya. Lingkungan. Jadi An-Nisanya sudah bagus, Al-Ma'idahnya juga bagus, lingkungan juga harus bagus itu. Al-An'am itu. Lingkungan, Al-An'am itu adalah ternak, itu adalah bagaimana agar lingkungan itu menjadi damai. Itu tatkala di situ ada hiduplah berbagai macam binatang yang untuk membangun keseimbangan. Lingkungan menjadi sangat penting sekali dalam kehidupan ini. Maka dikatakan bahwa anak itu adalah dalam keadaan suci, maka bapakmu dan ibumu itulah yang sebetulnya akan membentuk. Itu kan lingkungan sebetulnya itu. Al-An'am, lingkungan. Bagaimana membangun keluarga ideal Ali Imran, itu peranan perempuan, Al-Ma'idah, lalu kemudian Al-An'am. Diteruskan surat Al-A'raf. Tempat yang tinggi, gitu coba. Tempat yang tertinggi Al-A'raf, manakala ini semua bagus, maka akan berada di tempat yang tinggi Al-A'raf, tempat yang tinggi, yang mulia. Para mahasiswa di sini nanti akan mendapatkan kemuliaan ini gara-gara seperti ini, Pak Riyadi ini. Al-A'raf, di surat Al-A'raf itu diterangkan itu. Indah sekali banyak hal yang mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut penyakit yang ada di dalam hati, menghilin. Penyakit dendam, iri hati, dengki, takabur itu gimana agar dicabut? Fi qulubihim maradun, yang di dalam dada ini ada penyakit. Bagaimana agar penyakit yang ada di dalam, agar kita ini tidak
agar tidak ajib, tidak riak, tidak sombong, tidak hasut, tidak iri, tidak dengki, tidak tamak, tidak fitnah, tidak loba, tidak takabur. Ini gimana? Tidak bisa Pak Riyadi, ternyata yang mencabut itu adalah Allah sebetulnya. Kapan itu dicabut penyakit hati ini? Di Al-A'raf itu loh sebetulnya itu. Di tempat yang tinggi, yang tertinggi, yang mulia, di mana dicabut ketika kita sedang sholat. Tapi juga tidak sembarang sholat. Yang dicabut itu adalah ketika sholatnya adalah khusyuk. Nah itu. Wasta'inu bisobri wassolah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Siapa yang khusyuk itu? Yang khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Ketika kita sholat itu kita berhasil ketemu Tuhan. Wa annahum ilaihi rajiun. Nah, bagaimana kita bisa bertemu Tuhan? Kita mesti menghadap ke kiblat. Tatkala menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itu adalah tanda Baitullah. Disitulah kita dicabut. Kita lalu kemudian ketemu di situ, ketemu Rasulullah secara ruhaniyah. Ruhaniyah lalu bersama Allah. Disitulah kita lalu kemudian ketemu Allah. Itu urut-urutannya adalah seperti itu. Kalau diterangkan lalu menjadi panjang. Di Al-A'raf ini kita menjadi tinggi. Menjadi tinggi. Nah, saya kira Pak Riyadi, itulah keindahan Al-Quran Pak Riyadi. Mulai dari surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Baqarah, lalu surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, kok lalu menjadi runtun yang begitu indah. Itu saya katakan pada Pak Riyadi, keindahan Al-Quran. Karena itulah maka berbahagia sekali para mahasiswa ini lalu kemudian kok dituntun oleh Allah dan Rasulnya belajar di Universitas Tanjung Pura yang begitu damai kepada siapapun seperti ini. Ini adalah merupakan keberuntungan. Apalagi lalu kemudian kalian menjadi kreator. Bagaimana memperbaiki bangsa ini lewat dirinya sendiri mengkaji, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan tempat ibadah masjid, lalu dekat dengan para pemuka agama, para profesor yang diprakarsai oleh kampus, yang saya kira ini tidak banyak dilakukan oleh kampus-kampus di negeri kita ini. Ini sudah hampir habis Pak Riyadi, apa harus berhenti? Lalu kemudian ada pertanyaan, terserah Pak Riyadi, kalau terus ya tak teruskan, kalau berhenti dulu aku juga berhenti Pak Riyadi. Jangan, gimana kira-kira sebaiknya? Saya janji dengan mahasiswa waktu kita 1 jam setengah. Artinya 9.15 kita sudah harus selesai. Kasihan mahasiswa malam mingguan. Saya bersyukur Prof bisa menjelaskan surat-surat dalam Al-Quran baru sampai Al-A'raf, belum sampai An-Nas, banyak panjang ceritanya. Jadi Prof, kami ini ada 9 fakultas Prof. Dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas FKIP, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakultas Kehutanan, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran. Jadi ada 9 fakultas kami. Jadi adik-adik mahasiswa ini ada sekitar 7.000-an mahasiswa, sekitar 5.000-an yang Muslim gitu, Prof. Masing-masing mahasiswa ini punya program khusus untuk membaca kitab sucinya masing-masing. Yang agama Islam dengan Al-Quran, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dengan kitab sucinya masing-masing.
Nah, kalau yang di Islam ini mereka membaca terjemahan ini 7 halaman per hari, Prof. Jadi saya lihat mahasiswa ini ada beberapa banyak yang sudah khatam berkali-kali ini terjemahannya saja, Prof. Jadi harapannya seperti yang disampaikan Prof. Syahidin waktu tadi malam, tafsir dengan ayat gitu. Nah, mahasiswa udah berkali-kali khatam terjemahan ini. Ya syukur mereka dapat ini manfaatnya ya. Karena sekali lagi Al-Qur'an ini adalah mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat. Jadi keindahan-keindahan semuanya maknanya, termasuk orang-orang yang bersinggungan, hari yang bersinggungan, waktu yang bersinggungan, tempat yang bersinggungan dengan Al-Quran, semuanya mulia. Nah itulah tadi itu. Karena Al-Quran tadi adalah mukjizat. Baik Prof, saya ingin memberi kesempatan kepada para mahasiswa, silakan raise hand. Terus di sini saya sampaikan ada Prof. Khairil Effendi. Selamat datang Prof. Khairil, mantan Rektor Untan Tanjung Purang. Terus ada Pak Dasuki, ada Bu Mastini, ada Pak Husaini, Prof. Mir Alam Bedu juga hadir di sini, Pak Muhammad Arif Budiman, Pak Mus Mujiono. Nah ini Dr. Sumedi, dosen UIN Sunan Kalijaga, Pak Sahril, Pak Supri Widodo ini dari UMY Universitas Negeri Yogyakarta ya. Nah, Bu Yusfaneti, ya ini saya yang bisa saya list dosen-dosen yang ada di sini. Silakan Ibu Bapak dosen bisa unmute sendiri. Mahasiswa silakan raise hand untuk saya beri kesempatan bertanya. Sementara belum ada, mungkin Bapak Ibu dosen bisa bersapa. Boleh sedikit, Pak. Silakan. Pak Riyadi. Ya. Boleh sedikit. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Mir Alam. Pak Prof. Iman luar biasa. Lebih bebas mungkin kita komunikasi pada kesempatan ini dibanding di halakah Gus Wahid. Iya, Prof. Iya, Prof. Yang pertama tadi apa yang disampaikan dari awal, bahwa orang yang dekat dengan Quran itu hakikinya kan dekat dengan Allah, dekat dengan pemiliknya. Nah, sehingga ini sangat wajar ketika dekat dengan pemilik ilmu itu dia akan memiliki kecerdasan yang lebih. Nah, ini sudah ada penelitian yang diungkap di Hidayat bahwa penghafal Quran itu 3 kali lipat kecerdasannya dibanding dengan yang tidak hafal Quran. Ini luar biasa. Saya hanya mau mengatakan begini bahwa di era rasional empiris ini terkadang juga menafikan data-data empiris untuk bagaimana menata pendidikan. Karena ini kan sudah luar biasa kan, bahwa mestinya penataan pendidikan mulai dari bawah itu ya kita arahkan bagaimana dekat pada anak didik itu dekat pada Quran. Jadi mungkin di SD itu diarahkan aja dulu untuk bagaimana dibuat blueprint pendidikan itu untuk mendekatkan anak didik kita ke Quran. Karena ini sudah terbukti. Sudah terbukti dan kita harus yakin bahwa Al-Quran itu kebenaran. Kebenarannya. Tadi apa yang disampaikan Prof itu kan sudah luar biasa itu. Ya, bahwa memang kalau menurut saya ilmu-ilmu yang diklaim ilmu umum itu sebenarnya kan ilmu yang bersumber dari ayat-ayat kauniyah kan. Jadi sebenarnya ayat juga. Sehingga kalau kita mampu mempertemukan dengan kauliyah itu luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Kemudian ini pertanyaan Prof. Sekali lagi bahwa pada kesempatan ini bebas untuk komunikasi. Bagaimana sebenarnya bisa khusyuk Prof dalam sholat itu? Saya tambah berusaha untuk khusyuk, tambah banyak godaan dalam sholat. Dari profesor ke profesor bertanya ini. Iya itu. Profesor bertanya kepada profesor nih.
Makanya kita tanya itu, karena saya kira banyak sekali pengalaman-pengalamannya. Ya, saya kira itu mungkin Pak Hadi jadi luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung, Prof. Profesor bertanya pada Profesor. Wah, ini sama-sama profesor. Dan sama-sama beliau itu kan begitu dekatnya dengan Al-Quran gitu kan. Jadi kalau dikatakan Al-Quran dekat Al-Quran sama dengan dekat dengan Allah dan Rasul, ya memang beliau itu sebetulnya. Karena itulah lalu kemudian kalau beliau ceramah-ceramah selalu saya dengarkan itu lewat YouTube, saya ikuti itu, Prof. Alam Bedu itu saya ikuti, YouTube Bapak itu saya ikuti, Prof. Itu kan luar biasa. Yang luar biasa tuh Bapak itu sebetulnya itu. Karena itu yang memang ya Al-Quran ini, dengan Al-Quran itu kita lalu kemudian menjadi tahu sebetulnya. Hanya kita ini ketika bicara Quran, seringkali kita belum tuntas, Prof. Quran itu sebetulnya kan keterangan sebetulnya. Quran itu kan penjelasan, tibyan. Kalau misalnya saya punya buku pertanian, buku saya tentang pertanian ini itu kan membahas tentang bagaimana orang bertani. Begitu juga buku saya tentang peternakan, tentang kelautan, tentang ekonomi, buku saya tentang pendidikan. Yang diceritakan, yang diterangkan, yang dijelaskan itu jelas. Yang belum pernah itu, Prof, yang saya belum pernah banyak dengar itu, Al-Quran itu sebetulnya nerangkan apa? Benda yang diterangkan oleh Al-Quran itu sebetulnya apa? Ini seringkali yang kita itu tenggelam di keterangan, kita ini tenggelam di penjelasan, tapi lalu kemudian kita terlewatkan dengan barang yang diterangkan, benda yang diterangkan tadi. Akhirnya lalu kemudian kita tidak menangkap secara lebih utuh. Satu contoh misalnya, Al-Quran itu kalau kita kaji, mulai tadi surat Al-Baqarah itu bicara apa sih sebetulnya? Itu kan bicara tentang manusia. Manusia itu apakah semua aspek manusia? Ternyata juga tidak. Apa bicara tentang kaki, bicara tentang tangan, bicara tentang telinga? Rupanya juga tidak. Yang dibicarakan itu adalah yang punya kaki, yang punya telinga, yang punya mata, yang punya tubuh ini sebetulnya yang dibicarakan. Itulah ruhani ini sebetulnya itu. Kalau saya tangkap itu. Ruhani ini. Karena itu ketika kita belajar Al-Quran, belajar agama bertahun-tahun, seharusnya dia akan tahu tentang dirinya sendiri. Karena Al-Quran itu bicara tentang manusia, manusia yang paling dalam. Manusia itu ada dua unsur, jasmani dan ruhani. Jasmani itu bisa diterangkan di surat Al-Hujurat ayat 13 itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi. Itu kan lebih kepada jasmani. Tetapi juga itu belum sempurna. Akhirnya lalu disempurnakan, dikabarkan di surat As-Sajdah ayat 9 itu, yang mengatakan summa sawahu wa nafakha fihi mir ruh. Ruh ini. Ruh inilah sebenarnya itu. Al-Quran itu membicarakan tentang ruh, hanya lalu kemudian kita seringkali takut karena ada ayat Quran mengatakan yas'alunaka anir ruh. Kulir ruh min amri robbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan itu. Yang dimaksud kolil itu sebetulnya jangan-jangan kolil menurut ukuran yang punya Quran. Itu kan? Itu seperti itu misalnya. Tapi itu jangan lalu kemudian sama sekali tidak disentuh. Nah, kalau saya membaca tulisan-tulisan Prof. Alam ini itu menyentuh sampai pada tingkat roh ini, saya seneng itu. Roh itu sebetulnya yang aku punya tangan, ini tanganku, ini kakiku, ini mataku. Kan bukan saya tangan, tapi tangan saya.
Bukan saya kaki, tapi kaki saya. Mata saya yang punya mata, yang punya telinga, yang punya kaki, yang punya otak, yang punya akal. Yang punya akal inilah, itu adalah roh ini yang ada di dalam dada ini. Karena itu kalau tadi Prof. Alam bicara tentang pendidikan tadi, saya setuju sekali. Jangan-jangan pendidikan kita ini kurang tepat itu, Prof. Alam itu. Yang dididik itu siapa? Mestinya yang dididik itu kan rajanya, yang punya rumah. Yang punya rumah itu kan roh ini. Yang namanya telinga, yang namanya mata, yang namanya mulut, yang namanya tangan, yang namanya kaki, yang namanya otak. Itu kan pembantu sebetulnya. Itu alat. Alatnya siapa? Alatnya ruh. Lalu kemudian yang dididik kok alatnya, yang dididik kok pembantunya. Yang dididik bukan yang punya pembantu. Roh ini sebetulnya, roh inilah yang mendengarkan lewat telinga. Roh inilah sesungguhnya yang melihat dengan alat yang namanya mata. Roh inilah, saya ngomong ini menggunakan alat namanya mulut, saya berjalan menggunakan alat namanya kaki, saya berpikir menggunakan alat yang namanya adalah otak. Maka yang dididik sesungguhnya sebetulnya bukan pembantunya, tapi adalah yang punya pembantu. Karena ada ini yang belum ketemu ini, maka pendidikan kita itu aneh. Pendidikan kita itu kan katanya ingin mengangkat, menjadikan orang menjadi lebih jujur, menjadi berakhlak. Lah, kalau kita tanya, kalau pendidikan ini berhasil, maka seharusnya yang jujur itu kan S3, S2 dan S3. Yang jujur, kenapa? Karena S2 dan S3 itulah yang mengenyam pendidikan paling lama di sekolahan. Ternyata yang paling jujur itu bukan S3. SD. SD katanya Pak Riyadi itu SD. Coba, kalau anak TK itu ditanya sangunya berapa, yang 5.000 angkat tangan, angkat tangan. Yang 10.000 siapa, angkat tangan, yang angkat tangan itu di sakunya 10.000. Tapi kalau S2 dan S3 itu biasanya tidak begitu. Kalau mimpin proyek, potong ini, potong itu, macam-macam itu. Kalau anak SD, SMP, SMA, ketika ada ujian nasional dulu, kan ditata ujiannya sedemikian rupa. Tempat duduknya harus jarang-jarang, buku, HP tidak boleh dibawa masuk, diawasi. Soal saja itu loh, kepala sekolah tidak dipercaya, dititipkan kantor polisi. Itu kan udah kebangetan itu kan. Untuk apa ditata seperti itu? Agar tidak nyontek, Pak Riyadi. Jadi pekerjaan yang begitu ribet itu agar anak-anak tidak nyontek. Apa kalau S2, S3 tidak nyontek? Ya tidak. Tapi copy paste biasanya, Pak Riyadi. Itu copy paste. Jadi makin tinggi itu kadang-kadang makin parah gitu kan. Jadi anaknya nyontek 1 baris, 2 baris, tapi kalau S2, S3 kadang-kadang, karena itulah maka lalu harus dicek gitu kan. Sudah dicek kayak begitu pun juga masih kebobolan gitu kan. Kalau saya ngomong begini sebetulnya kan tidak boleh. Tapi kan kenyataannya itu masih seperti itu, Pak Riyadi itu. Ya. Saya tanya itu, anak TK sama anak SD itu nakal mana? Katanya nakal SD. Dibanding SMP, ya nakal SMP. Dibanding SMA, ya nakal SMA. Mungkin yang jawab itu rata-rata lah, kira-kira begitu yang dilihat itu kan. Ini pendidikan ini, menurut hemat saya memang saya setuju sekali dengan Prof. Alam Bedu tadi, harus dikembalikan. Bagaimana petunjuk Al-Quran tadi? Kok lalu kemudian pendidikan, lalu kemudian meninggalkan Al-Quran. Akhirnya menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini, karena itu saya setuju. Jadi Pak Riyadi, saya ini aktif ngikuti itu. YouTube-nya itu, Pak Alam Bedu itu, Profesor Alam Bedu itu, cocok itu kalau saya setuju sekali. Saya senang sekali gitu kan, pandangan-pandangan bagaimana pendidikan dilaksanakan.
Pendidikan itu adalah yang bagian inti daripada inti manusia itu yang harus mendapatkan perhatian itu cukup. Dan manusia itu sebetulnya kan berat, dididik itu kan sulit namanya manusia itu. Wong manusia itu kalau di dalam Al-Quran itu disebut dengan sebutan insan. Insan itu selalu digandengkan dengan hal-hal yang kurang bagus. Coba manusia itu di Quran kan kalau tidak disebut insan, disebut anas, disebut al-basar, disebut bani Adam. Semua menggambarkan kurang bagus. Kalau disebut insan coba, innal insana li rabbihi lakanut, manusia itu kepada Tuhannya saja ingkar. Innal insana layadgha, manusia itu selalu berlebih-lebihan melampaui batas. Innal insana lafi khusrin, selalu merugi. Innal insana khuliqa halu'a, selalu berkeluh kesah. Innal insana ladulmun mubin, dolim yang nyata. Doluman jahula, kapuro, jidala, do'ifa, faturo. Satu di Quran itu yang bagus itu ialah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi segera sumarodatnahu asfala safilin gitu kan, kayak gitu itu. Jadi ini mendidik manusia yang kayak begini ini tidak gampang ini jadinya itu. Karena itu maka kalau tidak ngikutkan Al-Quran sebagaimana yang disarakan Prof. Alam Bedu, memang ya selalu gagal. Kitab suci itu mesti bicara tentang manusia ini, dan itu menurut saya harus diikuti. Nah, mumpung saya belum lupa pertanyaan tadi yang terakhir, gimana sholat khusyuk? Sholat khusyuk ini berdasarkan pengalaman saja, Prof. Alam Bedu. Itu di Quran itu kan wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Siapa sebetulnya yang khosiin itu? Yang khosiin itu siapa? Yang khusyuk itu siapa sebetulnya? Kok di ayat berikutnya ditambahkan, dilanjutkan dengan alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Bahwa sholat khusyuk itu adalah yakin ketika sholat itu merasa ketemu Allah dan mereka itu nanti akan dikembalikan. Nah, ketemu Allah ini menurut saya yang perlu itu untuk dijelaskan itu. Ketemu Allah itu kan susah. Wong Allah tidak berupa, tidak berbentuk, tidak beralamat, walam yakullahu kufuwan ahad. Bagaimana bisa ditemuin? Maka memang nggak akan mungkin sebetulnya. Lalu gimana caranya? Padahal harus ketemu. Maka lalu kalau pengalaman saya ini, saya selalu mencoba ketemu yang dengan Allah. Ketemu yang bersama Allah, ketemu yang serta Allah, yang bersama Allah, yang serta Allah, yang di sisi Allah, yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut itu, beliau ini siapa? Beliau itu adalah Muhammad. Ya, ketika itu kita ketemu Muhammad dari sisi ruhaniyah. Agama kan ruhania, bukan jasmania, ruhania, yang roh itu tidak pernah mati. Karena itu sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah itu ngimami para nabi dan para rasul untuk sholat. Ketemu Rasulullah. Lah Rasulullah itu di mana yang selalu bersama dengan Allah? Jasmaninya ada di, jasadnya ada di Madinah. Dimakamkan di Masjid Nabawi. Tapi kita tidak berurusan dengan jasmani jasad. Urusan kita itu adalah dengan ruhani. Ruhani itu di mana? Ruhani itu Quran mengatakan la uqsimu bihadal balad wa antakhilum bihadal balad wa walidi wa mawalad, bahwa engkau berada di tempat yang mulia ini. Tempat mulia itu begitu pentingnya, semua kitab suci nyebut. Taurat menyebutnya jantung alam, Zabur menyebutnya pusat dunia, Injil menyebutnya sumbu alam, Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Orang Jawa menyebutnya itu pusering bumi. Ke tempat itu.
Jadi kalau saya mencari probedu susah, saya cari yang dengan probedu. Yang dengan probedu. Yang serta probedu siapa? Ya ibu. Kalau saya ketemu ibu, lalu cari siapa? Cari alamat. Alamatnya di mana? Ya alamat di probedu. Saya datang ke alamat itu, nanti ketemu ibu, lalu ketemu ayah, ketemu Pak Bedu. Itu juga begitu. Ketemu Allah, maka kita lalu kemudian cari Muhammad. Karena itulah sholat selalu menghadap ke tempat itu. Sholat selalu menghadap ke tempat itu, tidak menghadap ke tempat lain. Dan kalau tempat itu kita konsentrasi ada benda di situ, maka ketika Allahu Akbar kita tidak kemana-mana. Kita mesti pada satu titik. Dan ketika ada titik benda yang kita perhatikan, disitulah lalu kemudian kita ingat. Baitullah, qad naro taqalluba wajhaka fis sama falan waliyanaka qiblatan tardoha fawali wajhaka satrul masjidil haram. Di situ saya merasa ketemu secara ruhaniah dengan Rasul yang la uksimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Sayang, tempat yang mulia ini sudah dilupakan oleh umat Islam. Oleh umat Islam sendiri, datang ke tempat itu merasa tidak berada di tempat yang mulia, lalu kemudian hanya selfie-selfie keliling ini. Akhirnya kita ini secara jasmani kita masih berada di rumah. Secara jasmani kita di rumah kita masing-masing secara jasmani. Tapi secara ruhani, rumah ruhani, Baitullah selalu kita lupakan. Dan karena lupakan itulah maka lalu kemudian mungkin kita tidak liar dalam konteks rumah jasmani, tapi dalam konteks ruhani bisa jadi kita disebut liar. Dan orang liar itu sulit diurus, dinasihati susah, karena berada pada posisi liar dalam wilayah rohania. Waktunya sudah terlambat 2 menit Pak Riyadi. Kapan-kapan teruskan, tapi saya senang sekali Pak Sahril, ada Pak Alam Bedu, ada Prof. Khairil, ada semuanya saja, saya terima kasih sekali, utamanya Pak Riyadi yang hubungi saya, itulah Pak Riyadi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan renungan, bahan pertimbangan, jadi jangan bahan keputusan, bahan renungan saja, bahan pertimbangan saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan di situ memberikan manfaat. Sekali lagi terima kasih dan manakala saya ada kata-kata yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam. Banyak, Prof. Ini ada Prof. Khairil Effendi baru kelihatan. Prof. Khairil. Makasih. Assalamualaikum. Salam Prof. Khairil. Kamu sehat Prof. Salam. Ya, alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak, Profesor, waktu kita sudah lewat 19, ini 21.19 lah ya, udah lewat 4 menit dari biasanya. Pertemuan ini kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Pak Riyadi, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Riyadi, Prof. Imam. Terima kasih Pak Riyadi.